coba adek halo. Au. Halo. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini tuh udah malam, udah tengah malam, udah jam, enggak tengah malam sih, belum, baru jam 8:15. Dan aku tuh sambil nungguin martabak ya buat ngemil malam ini. Apa yang hilang? Hai, hai dulu. Hai. Halo. Say hi. Hai. Aduh ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Jadi sambil aku nungguin martabak buat ngemil aku dan anak-anak malam ini, aku tuh malam ini mau bikin video, mau apa sih namanya, memberikan kesan-kesan aku setelah hampir 4 bulan ini aku menjadi ibu rumah tangga. Tapi buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, tolong di subscribe dulu, di like dan juga di komen. Semoga cerita aku ini bisa membantu kalian, atau membantu meyakinkan kalian yang mungkin juga ada dalam momen atau saat dimana kalian tuh lagi galau antara mau menjadi ibu rumah tangga atau menjadi working mom ya. So ini sambil nemenin anak aku nih ya, karena kakaknya tuh nggak boleh dia main di dalam kamar, jadi dia tuh suruh main di sini aja sama aku karena dia harus lagi main-main apa gitu lah ya, Lego. Nah jadi setelah aku tuh udah 4 bulan ini ya, mau 4 bulan ini jadi ibu rumah tangga, ada banyak hal banget gitu loh yang baru aku pelajari ketika aku tuh mulai terjun menjadi working mom. Yang pertama tuh kayak kadang apa ya, ekspektasi kita itu harus bener-bener disetting. Apa kak? Kita tuh harus men-setting ekspektasi kita itu ya udah nggak bisa terlalu yang tinggi banget gitu ya. Kenapa? Karena setelah aku pelajari, setelah aku menjadi ibu rumah tangga, itu benar-benar tuh nggak semua hal tuh bisa seperti yang kita harapkan banget. Jadi kita maunya tuh misalnya segini gitu ya, tahu-taunya tuh ya nggak sampai gitu, atau bahkan turun gitu ya dari ekspektasi kita itu ya. Itu sih yang aku belajar, karena kayak misalnya ya, waktu istirahat kita itu aja udah kurang banget guys, apalagi kalau misalnya kayak aku nih nggak ada yang helper di rumah, tuh nggak ada mbak, nggak ada neni, pokoknya semuanya diurus sendiri ya. Ya pasti kalian kebayangkan capeknya tuh kayak gimana. Dan ya selalu sih, kenapa lu mau pakai mbak gitu kan, ya sih, buat kalian yang bisa pakai mbak di rumah ya monggo, nggak apa-apa. Tapi buat kalian juga yang nggak bisa pakai mbak gitu, atau yang nggak mau karena punya pertimbangan lain gitu ya, juga nggak apa-apa juga, asal kalian bisa gitu ya. Makanya aku bilang khusus buat kayak kasusnya kayak aku gitu ya, nggak pakai mbak, yang nggak pakai neni, aku tuh benar-benar belajar men-setting ekspektasi aku itu nggak boleh tinggi banget gitu, karena begitu ekspektasi aku itu tidak tercapai, aku akan merasa stres sendiri, kepikiran, galau, sedih, kesel gitu kan, bete. Dek jangan main gunting kuku dek, sini sayang, kasih mami, cari yang lain mainnya kayak gitu. Buat aku sendiri kenapa aku nggak pakai mbak juga, karena ya mana ya, selama aku masih bisa ngerjain itu semua ya menurut aku sih nggak masalah gitu. Sebenarnya sih kadang-kadang capek juga, kayak aduh kenapa sih gue nggak pakai mbak aja gitu kan. Tapi untuk hal tertentu kayak misalkan gosok baju, itu tuh aku kasih ke orang, ke laundry gitu kan. Yang bikin aku tuh capek ya kalau di rumah ya, semenjak aku udah di rumah, itu adalah masak guys. Karena jujur aja aku tuh bukan orang yang tipe bisa masak gitu, ngerti gak? Jadi ketika aku tuh udah capek ngurusin anak, tidurnya malam segala macem, besok paginya tuh aku bingung, aku tuh harus masak apa ya, aku tuh harus masak apa. Ini jangan ditiru ya, ini karena ini nggak bagus banget dan ini ya mungkin yang membuat aku tuh kadang-kadang kayak aduh stres banget udah gitu kan. Kalau misalkan, jadi aku lebih banyak tuh kadang-kadang beli cemilan atau beli apa gitu ya, daripada nggak makan kan anak gue ya kan. Ya nggak apa-apa lah kalau lagi rajin gitu ya dek.
Tapi kalau misalkan lagi anaknya nggak mau ditinggal sendiri gitu, iya, pelan-pelan dong. Tuh, say hi dulu tuh. Hai, iya, manis bener dek. Bye-bye pada naksir dek. Ya kayak gitu. Jadi kalian harus pastiin juga kalau kalian tuh kalau misalnya jadi ibu rumah tangga, ya buat mama ya, kalian harus bisa masak. Aku bukan yang gak bisa masak banget ya, bisa. Tapi karena kadang-kadang itu skill masaknya itu tuh nggak expert gitu ya, jadinya kayak susah gitu loh membagi waktunya gitu. Makanya itu yang aku bilang, ekspektasi aku bisa segini, ternyata segini. Apalagi kalau anak lagi susah makan gitu ya, itu yang bikin aku tuh sampai sekarang tuh kayak masih suka deh, gue jadi masih suka kayak stres sendiri, kayak galau sendiri, kesel sendiri gitu ya. Nggak bagus sih ya, aku tahu, tapi susah juga ya jadi ibu-ibu tuh ya. Makanya buat kalian tuh ya yang suka bilang jadi ibu rumah tangga mah gampang, paling ngerjain kerjaan rumah doang. Coba aja ente jadi ibu rumah tangga yang nggak pakai mbak gitu, menurut aku. Terus kedua tuh ya apa ya, waktu kita tuh jadi berkurang sih, kayak waktu me time kita juga berkurang. Dulu aku berangan-angan, ya udahlah ngurusin anak, ntar juga bisa ini itu me time. Tapi ternyata begitu sudah menyebur jadi ibu rumah tangga, susah guys, susah beneran. Jadi kita tuh mau pergi juga jadi mikir lagi, aduh ntar anak gua gimana ya. Padahal kita nitipin anak juga sama neneknya gitu kan, tapi tetap aja kepikiran, ya gimana namanya juga ibu-ibu ya kan. Terus apalagi kalau kita tuh harus bagi waktu gitu ya, yang punya anak lebih dari satu, maksudnya yang udah misal 2, 3 gitu, buh itu emosi membara-bara. Apalagi kalau kakaknya lagi ngapain gitu, terus kita nggak bisa pegang kakaknya, atau dalam waktu bersamaan kakaknya dan adanya mau ini itu ya, kayak tadi aja gitu ya, rebutan mainan gitu. Contoh simpelnya, kita kan nggak mungkin juga nyuruh kakaknya itu ngalah terus. Apa kak, kamu udah bikin cincin rumah-rumahan? ya, kami cincin. Itu kan anting. Kita kan nggak mungkin juga nyuruh kakaknya terus yang mengalah gitu kan. Susah sih memberikan pengertian itu kadang-kadang. Tapi mungkin kalau keluar dari hidung asap, jadi inhale exhale kayak gitu. Terus waktu kita juga sama suami itu jadi berkurang banget, karena apa-apa tuh anak gitu. Terus gitu. Kakak jangan iseng dong, tadi dia main nggak boleh. Kakak panggil kak, bilang sini. Kayak gitu guys. Ini mau kemana lagi nih? Tuh kan baru duduk sebentar ya, bikin lagi cerita. Udah mau nyamperin kakaknya lagi aja. Ini nih yang susah. Sini dek, kasih mama dek. Thank you so much sayang. Kayak gitu guys. Ini ngomong-ngomong nih, kenapa martabak saya belum datang-datang? Ya, menurut aku sih kayak gitu. Tapi bukan berarti nggak senang ya jadi ibu rumah tangga full. Itu seneng banget, karena buat aku pribadi, aku memilih untuk ya udah nggak apa-apa, mumpung anak aku tuh masih kecil, nanti kalau udah gede juga momen-momen ini kan udah berlalu. Jadi aku nggak mau sampai kayak yang aduh dulu tuh gue kurang kayak ngasih mereka ngasih momen-momen ke mereka yang bisa mereka inget nantinya. Misal mamanya tuh nemenin di rumah. Dek, aduh jangan berantem lagi please. Sini deh mama aja deh. Astaga Tuhan. Pusing kepala aku. Apa? Ya kayak gitu. Terus apa lagi ya? Oh iya, masih jadi bingung tuh anak berantem terus. Sini adek, main lagi sama mama dek. Ya kayak gitu ya guys, jadinya sekelumit kisah aku menjadi ibu rumah tangga selama 4 bulan ini. Makanya kenapa tuh aku tuh jarang banget upload atau bikin konten, karena jujur aja ya, aku juga nggak tahu aku harus bikin konten apa. Paling ya kalaupun aku bikin konten, ya kontennya anak-anak ini lagi rebutan mainan atau apa gitu.
Yang penting kita sebagai ibu ya berusaha tetap waras aja deh, karena kalau misalkan kita nggak seneng, nggak happy gitu ya ngejalaninnya, walaupun kita niatnya tadinya mau ngasih waktu yang banyak buat anak-anak kita, tapi kitanya juga jalaninnya kayak marah-marah mulu, bersungut-sungut terus. Ya mereka juga akan ingetnya nanti kayak gitu loh. Jujur sih aku beberapa kali ngalamin kayak bersungut-sungut gitu loh, tapi aku langsung kayak aduh ya ampun, gue harus inget ya dulu kenapa gue pengen berhenti kerja tuh ya karena gue pengen nikmatin momen-momen ini sama anak-anak. Tapi ternyata kalau kita dilanda bahasanya ya, lagi capek, lagi bosen, lagi jenuh, lagi letih gitu, ternyata kita bisa loh mengeluarkan kata-kata yang nggak bagus itu gitu loh. Selalu ingat untuk ingat lagi alasan kita tuh untuk apa kita tuh berhenti kerja. Kalau aku sih kayak gitu, jangan sampai dari bibir kita, dari mulut kita tuh mengeluarkan kata-kata yang menyakiti anak-anak kita, dan mungkin nanti mereka akan ingat, oh mama walaupun di rumah tapi mama marah-marah mulu, bla 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 bla, kayak gitu. Gitu sih menurut aku sih gitu ya. Jadi itulah sekelumit cerita aku menjadi ibu rumah tangga selama 4 bulan ini. Pastinya tuh banyak senangnya karena aku bisa ngeliat anak-anak aku setiap harinya, pertumbuhan mereka kayak gimana, mereka makin pinter ngomongnya, apalagi yang bayi gitu kan. Terus aku seneng banget kalau ketika mereka tuh kayak bergantung sama kita gitu loh. Aku yakin pasti akan ada momen-momen yang mereka akan inget pada saat mereka ntar udah gede. Dan yang susahnya lagi ya, satu hal, aku tuh belajar bahwa waktu kita buat mereka, kita ada nih di samping mereka, tapi kita juga harus present gitu loh. Jadi jangan cuma kita ada, tapi kita tuh kadang-kadang ya sebagai orang tua di zaman sekarang ini, medsos itu memang medsosnya sih nggak jahat, tapi kita harus lebih bijak sih. Kadang-kadang kita mainan HP, mungkin karena kita juga capek ya kan. Tapi aku merasa sebenarnya itu bisa menjauhkan kita dari anak-anak sih. Jadi kalau misalkan kita memang ada saat ini buat temenin anak-anak kita main, kita harus present gitu, kita harus hadir. Jadi ketika anak kita, mama lihat ini, oh kita juga antusias, oh ya apa nak, gini gitu. Jadi bukan cuma kita nongkrong badan kita di situ, tapi pikiran kita kemana-mana gitu. Itu guys. So kayaknya segitu dulu cerita aku. Semoga bisa membantu kalian yang sedang galau dalam membuat pilihan, apakah aku harus jadi ibu rumah tangga atau aku harus tetap jadi working mom. Kalian tuh semuanya hebat pokoknya, karena setiap orang itu pasti akan membuat pilihan-pilihan yang resikonya mereka bisa tanggung gitu ya. Jadi yang penting tetap semangat, tetap sehat, tetap happy. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di comments channel YouTube aku. Kalau misalnya aku bisa, aku akan, ya udahlah pokoknya aku posting aja lah konten aku sama anak-anak ya, karena memang kehidupan aku ya di rumah ya kayak gitu aja sih sama anak-anak. Oke, see you, sampai jumpa di next video. Sekarang aku mau nungguin tukang martabak, nggak datang nih. Bye. Akhirnya sampai juga nih guys martabaknya. Wuhuy. Benang gak, Mama? Benang apa nak? Benang di mana? Benang. Wow, enak sekali.